selalu ada risiko. Dan risiko itu harus diambil oleh pemimpin paling tinggi, saya. Menteri boleh menyarankan, Wapres boleh memberikan pertimbangan. Tetapi ketika harus saya ambil, sayalah yang mengambil risiko. Sayalah yang mempertanggungjawabkan segalanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kepribadian dan karakter seorang presiden sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara. Kepribadian dan karakter seorang presiden sangat menentukan dalam membuat kebijakan, kemampuan membaca dan mengatasi masalah, dan yang paling penting adalah berpengaruh terhadap kinerja. Kurang lebih selama 8 tahun, negara ini dipimpin oleh Presiden Jokowi yang sangat berorientasi pada kerja. Jokowi adalah pribadi yang tidak suka hanya duduk dari ruang kerja memantau kinerja para bawahannya. Jokowi ingin memantau langsung setiap program dan kebijakannya dari dekat agar memastikan program itu berjalan sesuai yang direncanakan. Karena itu, Jokowi adalah sosok yang mengandalkan sensing atau penginderaan. Hasil kerjanya harus dilihat baru puas, harus belusukan dulu sebelum membuat keputusan. Meski terkadang luwes dan terlihat santai, namun dalam diri Jokowi memiliki sifat yang sedikit ambisius, tendensius, tegas, dan visioner. Ambisi Jokowi tampak dalam berbagai program pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa, tapi sampai ke pelosok Nusantara. Proyek-proyek besar seperti jalan dan bendungan mendarat sampai ke daerah terpencil Indonesia. Disebut tendensius karena sisi empati dan perasaan Jokowi cukup menonjol dalam respon sebuah masalah. Ia tak segan memarahi para menteri, kepala daerah, bahkan polisi yang kerjanya tidak becus. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat... Ia menangis kala sedih. Dan tertawa kala ia merasa bahagia. Pak, tanya Pak, boleh Pak? Ia juga peka terhadap kritikan, bahkan tak segan menjawab kritikan secara langsung. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Dari gambaran singkat ini, lantas seperti apakah kepribadian Jokowi dalam kacamata psikologi? Manusia terdiri dari 4 tipe kepribadian dasar, yaitu koleris, melankolis, sanguinis, dan pragmatis. Semua tipe ada dalam diri manusia, namun setiap orang memiliki satu atau gabungan dari 2 kepribadian dominan yang akan membentuk karakternya. Beberapa fenomena Jokowi di atas merupakan gambaran dari kepribadian koleris dan pragmatik. Koleris adalah sosok yang ambisius, tendensius, tegas, dan visioner. Namun perlu diketahui, sisi koleris tidak dominan dalam diri Jokowi. Kepribadiannya dicampur dengan sisi pragmatis. Jokowi lebih tepatnya merupakan gabungan dari tipe kepribadian koleris pragmatik. Ciri khas seorang pragmatis adalah pandai menyembunyikan perubahan emosinya, tidak suka menonjolkan diri, memiliki selera humor yang baik, dan tidak suka melakukan konfrontasi terbuka. Kalau ada masalah, orang-orang tipe pragmatis lebih senang menyelesaikannya dengan cara diplomasi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kepribadian ini umumnya enak diajak curhat dan dapat menjadi teman yang menyenangkan. Salah satu bukti kepribadian pragmatis Jokowi ialah ketika berhadapan dengan rivalnya Prabowo. Meski dulu sempat gontok-gontokan, namun akhirnya sisi pragmatis Jokowi yang suka berdamai berhasil mengajak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sebagai bawahannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau dominan kepribadian Jokowi merupakan gabungan dari pragmatik koleris.
Karena gabungan dari dua tipe kepribadian ini, Jokowi adalah sosok yang susah ditebak. Kadang ia terlihat sangat marah, namun juga terlihat sangat ceria. Kadang ia ceplas-ceplos, dan terkadang hati-hati dalam berbicara. Hal ini sangat tergantung pada situasi yang mempengaruhinya, baik itu situasi psikis internal maupun situasi dari luar dirinya. Berbeda dengan Jokowi, tipe kepribadian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memperlihatkan sisi kebalikannya. Jika Jokowi gabungan pragmatik kolerik, SBY lebih menonjol ke tipe melankolis. Orang dengan sifat melankolis selalu ingin serba sempurna. Segala sesuatu ingin teratur. Karena itu jangan heran jika kita sering melihat Pak SBY berkantong mata tebal. Hal ini disinyalir karena ia susah tidur lantaran memikirkan berbagai pekerjaan yang belum sempurna dikerjakan. Watak melankolis seperti SBY adalah tipe pemikir dan perencana yang baik. Analisanya yang tajam, mendetail, dan komprehensif sangat berguna dalam memberikan arah serta mengantisipasi berbagai macam kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Seorang melankolis lebih banyak berpikir dan berdiam diri, mengamati berbagai macam situasi. Apabila menyangkut intelektualitas, melankolis dapat diandalkan. Namun kelemahan melankolis yang perlu dicermati adalah dari segi eksekusi rencana dan dapat cepat larut tenggelam dalam suasana sedih dan negatif. Pemikirannya yang bercabang menghambatnya dalam mencapai cita-cita bila tidak ditopang oleh lingkungan yang kondusif. Sehingga tak heran jika kita mencermati gaya kepemimpinan SBY, ia sangat hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga terkesan lamban dan tidak berani. Kehati-hatian SBY juga tidak hanya tampak dalam mengambil keputusan, tetapi juga dalam gaya bicaranya yang terstruktur dan logis. Untuk Pak SBY, ketika keputusan yang saya ambil atau kebijakan yang saya tetapkan ini saya yakini ini yang terbaik untuk mencapai tujuan, untuk mengatasi masalah, untuk kepentingan orang yang paling banyak, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang, maka harus dijalankan. Kepada yang tidak setuju, bisa dijelaskan mengapa ini diambil. Selalu ada risiko, dan risiko itu harus diambil oleh pemimpin paling tinggi, saya. Menteri boleh menyarankan, Wapres boleh memberikan pertimbangan, tetapi ketika harus saya ambil, sayalah yang mengambil risiko. Sayalah yang mempertanggungjawabkan. Meski demikian, melankolis itu penyuka seni dan keindahan. Dari 4 kepribadian yang lain, melankolislah yang memiliki rasa empati paling tinggi. Itulah alasan SBY akhir-akhir ini lebih pilih melukis di sela-sela rutinitasnya. Jika diringkas, SBY itu pemikir, sedangkan Jokowi adalah pejuang. SBY serba hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan Jokowi cepat dan langsung di lapangan. SBY suka mengirim perwakilan dalam meninjau masalah, sedangkan Jokowi cenderung turun sendiri mengatasi masalah. SBY terlihat wibawa dan rapi dalam berbagai hal, sedangkan Jokowi cenderung melanggar protokol saat turun ke masyarakat. Jadi, menurut Anda, tipe kepribadian mana yang paling cocok menjadi presiden di tahun 2024? Dari beberapa calon yang ada seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo, mana yang sama tipe kepribadiannya dengan SBY dan mana yang dekat dengan tipe kepribadian Jokowi? Silakan kasih pendapat Anda di kolom komentar.